ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Baik. Karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Kita masuk di isim istifham berikutnya, ya. Kita masuk di isim istifham berikutnya, yaitu aina. Qala mu'allif rahimahullahu taala, aina al-istifhamiyatu, aina yang bersifat untuk kata tanya. Aina dzarfun yustafhamu bihi 'anil makani allazi halla fihi syai'u. Nahu aina akhuka, aina kunta, aina tata'allamu. Maka aina ini dia merupakan dzaraf, dan dzaraf di sini maksudnya dzaraf secara umum, ya. Bukan dzaraf yang disebutkan sebagai maf'ul fih pada mansubatul asma, karena kalau dzaraf yang merupakan maf'ul fih itu haruslah dari golongan isim mu'rab. Iya kan? Kalau dzaraf di sini kata keterangan waktu yang maf'ul fih, maka harus mansub. Sedangkan aina ini apa? Isim mabni. Berarti kesimpulannya ya setiap dzaraf belum tentu apa? Maf'ul fi itu dzaraf, tapi belum tentu setiap dzaraf itu maf'ul fi. Setiap maf'ul fi itu pasti dzaraf, karena setiap maf'ul fi pasti menunjukkan kata keterangan, baik keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Misalkan yauma, ya. Yauma, misalkan yauma gitu ya. Tapi tidak setiap tidak setiap dzaraf itu bisa tergolong maf'ul fi. Nah, contohnya aina tidak bisa kita katakan dia maf'ul fi mansub, tidak, karena dia mabni fi mahalli. Tapi kita lanjutkan, dzaraf yang digunakan untuk mencari penjelasan tentang keterangan tempat atau tempat dari sesuatu. Ya, tempat apa? Sesuatu. Tempat adanya sesuatu. Contohnya aina akhuka, di manakah saudaramu, berarti kan menanyakan tempat saudaramu berada, keberadaan sesuatu. Aina kunta, di manakah engkau berada, yang menunjukkan apa? Tempat di mana engkau berada. Aina tata'allamu, di manakah engkau belajar, ya, sama, menunjukkan apa? Mencari penjelasan, kejelasan, menuntut pemahaman, ya, di mana tempat tersebut apa? Berada. Kemudian wa idza sabaqathu min, jika ada huruf jar min mendahului aina, jadinya min aina gitu. Min aina. Kana su'alan an makani buruzi syai'i. Kalau didahului didahului min menjadi min aina, maka pertanyaan yang muncul itu menunjukkan hadirnya sesuatu, kehadiran atau kedatangan sesuatu, ya, atau seseorang. Contoh, min aina qadimta, dari mana engkau datang, mencari penjelasan, ya, munculnya seseorang itu dari mana, kedatangan atau kehadiran apa? Tempat kehadiran seseorang. Min aina qadimta, dari mana kamu datang. Dan sedikit faedah perbedaan qadima dengan jaa apa? Ada yang tahu? Qadima datang, jaa juga datang. Apa bedanya? Kalau biasanya di dalam teks-teks sejarah itu pakainya qadima, ya. Ya, pakainya qadima. Misalkan Al-Imam Ahmad qadima fi
bil Basrah, misalkan di Basrah. Qadima bedain dengan jaa. Kalau jaa orang tersebut fa'ilnya tidak harus sudah hadir di tempat. Tidak harus sudah tiba menginjakkan kaki di tempat tersebut. Misalkan jaa Muhammadun, jaa Muhammadun. Si Muhammad telah datang. Bisa jadi telah datang ini maksudnya apa? Mungkin masih di perjalanan, sebentar lagi akan datang. Kalau qadima ini sudah pasti di tempat, sudah menginjakkan kakinya di tempat tujuan kedatangan. Makanya kalau di sirah penjelasan sirah biasanya menggunakan qadima. Ya, misalkan Al-Imam An-Nawawi sudah tiba atau Asy-Syafi'i tiba di Mesir. Qadima Asy-Syafi'i. Baik. Kita lanjutkan di sini, wa idza sabaqathu min kana su'alan an makani buruzi syai'i. Maka jika didahului min, aina didahului min, maka menunjukkan makna syarat, menunjukkan makna syarat, sehingga sehingga menjazmkan. Sebentar. Itu kalimat di bawahnya. Wa idza sabaqathu min kana su'alan an makani buruzi syai'i nahu min aina qadimta. Ini yang tadi afwan. Ini yang tadi kalau didahului min maka menunjukkan munculnya sesuatu atau seseorang. Buruz maknanya muncul, hadir, datang. Wa idza tadammana makna syarti juzima atau jazama fi al-fi'laini mulhaqqan bima atau mulhiqan bima. Jika min bersambung dengan aina atau aina didahului min, maka memberikan kandungan makna syarat yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari' di dalam kalimat tersebut. Itu dengan syarat ini kalau kondisinya disambungkan dengan ma. Kalau tadi disambungkan dengan aina dengan min menunjukkan makna buruz, kehadiran atau kemunculan sesuatu. Tempat menanyakan tempat munculnya sesuatu. Itu kalau didahului min. Tapi kalau ditempelkan dengan ma, mulhiqan bima, ditempelkan atau melekat dengan ma-nya ini ma'azaidati litaukidi, fungsinya untuk menegaskan, maka mengandung makna syarat sehingga bisa menjazmkan dua fi'il mudhari' dalam kalimat tersebut. Contohnya pada ayat Allah Ta'ala berfirman ke qaulihi ta'ala aynama takunu yudrikkumul maut. Aina ditambahkan ma zaidah. Zaidah artinya jika dihapus pun sebenarnya tidak masalah. Tidak merubah kesempurnaan kalimat. Ainama takunu yudrikhumul maut. Apa terjemahnya? Ainama takunu. Di mana saja engkau berada, kematian akan tetap menjemputmu. Kematian akan tetap menjemputmu. Di mana saja engkau berada, di mana saja kalian berada. Aslinya karena ini menjazmkan, ainanya menjazmkan bertemu dengan ma, aslinya kan takununa. Karena yakunu di tasrif ke domir antum. Jadi takununa. Jadi takunu hadfun nun, nunnya dihapus. Kemudian yudriknya juga jazmnya dengan sukun karena dia fi'il mudhari' yang sahih akhir. Adapun takununa itu fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. Yang jelas au mujarradan boleh juga tanpa ma. Mujarradan yaitu cuma aina saja. Itu juga bisa
memberikan makna syarat sehingga menjazmkan dua fi'il mudhari' di dalamnya. Minha contohnya nahu aina tajlis ajlis. Di mana saja engkau duduk, aku ikut duduk bersamamu. Gitu ya. Taib. Ya. Jelas? Kita masuk ke ayyana. Berikutnya adalah ayyana. Sudah pernah kita singgung ayyana perbedaannya dengan mata. Mata bi umum mencakup ya, menunjukkan apa? Keterangan baik itu ya akan datang ataupun yang sudah lewat. Kalau ayyana khusus untuk menunjukkan pertanyaan untuk apa? Akan datang, mustaqbal. Ya mustaqbal ya. Baik. Nah, kita baca penjelasannya. Nah, untuk ayyana al-istifhamiyatu, ayyana yang bersifat kata tanya. Ayyana dzarfun bi ma'nal hini wal waqti. Dia kata keterangan yang menunjukkan makna waktu dan waktu, sama al-hin. Wa yuqaribu makna mata, dan maknanya dekat dengan makna mata. Maka wa yustafhamu bihi 'aniz zamanil mustaqbali la ghairu. Sehingga ayyana ini digunakan untuk mencari penjelasan, mencari pemahaman dengan cara menanyakan waktu yang akan datang. La ghairu, tidak untuk waktu-waktu lainnya, cuma mustaqbal saja. Contohnya ayyana tusafiru, ya ayyana tusafiru. Apa artinya ayyana tusafiru? Kapankah engkau akan pergi? Kapankah engkau akan pergi? Ada makna akan, ya, mustaqbal saja konteksnya. Baik. Kapankah engkau akan pergi? Nah, kemudian ai tafsirnya fi ayyi waqtin sayakunu safaruka. Fi ayyi waqtin ya, fi ayyi waqtin ya, sayakunu safaruka. Maksudnya adalah ya, di waktu mana saja sayakunu safaruka, kamu bersafar. Yakunu di situ yakununya karena yakunu yang tam, ya, bukan yakunu karena yang naqis. Karena di sini yakununya dari kana yang tam, sehingga safarunya di situ adalah fa'il dari yakunu, bukan isim atau khabar yakunu. Wa aktsaru ma yusta'malu fi mawadi'it tafkhimi awit tahwili. Ya, aktsaru ma yusta'malu, seringkali ayyana ini digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau momentum yang untuk menunjukkan peristiwa besar, ya, atau tahwil, menunjukkan sesuatu yang menakutkan, menyeramkan. Contohnya pada ayat Allah berfirman untuk konteks-konteks yang ancaman, gitu ya, mengingatkan sesuatu yang mengerikan. Yas'alunaka ayyana yaumaddin. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yaumuddin Az-Zariyat ayat 12. Ya, 12. Ai fi ayyi waqtin sayakunu yaumuddin. Ya, maksudnya adalah di waktu mana ya hari atau kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Yaumul jazai 'alal a'mal, yaitu hari pembalasan amal. Wa huwa yaumul qiyamati, maksudnya adalah hari kiamat. Konteks-konteksnya tentang hari kiamat jika pada redaksi ayat. Baik, ya. Wa qad tatadammanu ayyana makna syarti, juga terkadang qad bertemu fi'il mudhari tatadammanu maknanya taklil, terkadang ayyana juga bermakna syarat. Fatajzimul fi'laini, sehingga menjazmkan dua fi'il mudhari pada kalimat tersebut. Mulhaqqatan bima az-zaidati, yang dengan cara dilekati, ditempeli dengan ma zaidah.
Berarti menjadi apa? Ayyanama gitu ya. Ayyanama. Au mujarradan anha, atau sendirian juga bisa, tetap bisa menjazmkan fi'il mudhari. Contohnya kalau sendirian ayyanama ayyana tajtahid tanja. Kalau pakai ma ayyanama tajtahid tanja. Kapan saja engkau rajin belajar bersungguh-sungguh, maka engkau akan sukses. Ya, konteksnya akan ya. Konteksnya akan sukses. Bukan telah sukses, tapi akan sukses. Mustaqbal. Taib. Itu mengenai ayyana jelas ya. Insyaallah ini mudah. Kaifa al-istifhamiyatu, isim istifham berikutnya adalah kaifa. Pembahasannya lebih panjang ya, sehingga kita perhatikan. Kaifa ismun yustafhamu bihi an halati syai'i, isim yang ditujukan untuk mencari penjelasan dari keadaan sesuatu. Mencari penjelasan apa? Bagaimana terjadinya sesuatu. Keadaan apa? Sesuatu ya, atau seseorang. Nahu kaifa anta, bagaimana kamu, maksudnya adalah kalau kita tanya orang kaifa anta, pastikan yang tersirat maknanya bagaimana kabarmu gitu kan. Walaupun tidak ada kata kabar di situ. Karena memang yang ditanyakan adalah ala ayyati halatin anta, ya, bagaimana kabar Anda, keadaan Anda, kondisi Anda seperti apa. Ya, bahkan kalau sudah menjadi bahasa percakapan ya, bahasa sehari-hari orang Arab, ya cukup bilang kaif gitu saja sudah paham ya. Kaif itu sudah bisa dipahami. Kalau lagi belanja, kaif itu sudah tahu, itu kam ya. Kam itu tanya, kam aja sudah tahu, itu tanya harga. Tidak perlu ya menyebutkan jenis atau bilangan harganya atau menunjukkan jenis produknya. Kaif atau kam, berapa harganya, sambil menunjuk produk yang ingin dibeli. Juga sama kaif ya, ketemu teman, kaif ya, kaif haluk gitu kan, atau kaif saja itu sudah paham, maksudnya nanya kabar, bagaimana kabarmu ya. Taib. Wa qad tushrabu makna ta'ajjubi, terkadang digunakan kaifa itu digunakan untuk memberikan makna ta'ajjub, makna heran, mengherankan, sesuatu yang mengherankan. Ka qaulihi ta'ala kaifa takfuruna billahi, wa ta'ala berfirman kaifa takfuruna billahi al-Baqarah, bagaimana bisa kalian itu kok masih kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini banyak ya redaksi-redaksi semisal ini pada ayat Quran, kaifa takfuruna billahi. Ya, kaifa takfuruna billahi ya. Bagaimana bisa kamu tetap kufur kepada Allah, padahal Allah yang menciptakanmu, padahal Allah yang memberikan rezeki kepadamu, padahal Allah yang memberikan ya kesenangan untukmu ya. Allah memelihara alam semesta ini untukmu. Ya, kenapa kamu masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau mengesahkan Allah tapi tetap menyembah berhala-berhala selain Allah. Au makna nafi wal inkari, atau makna untuk pengingkaran tapi untuk pengingkaran ya, sekaligus menolak, nafi menolak dan mengingkari. Tapi konteksnya bertanya untuk mengingkari atau menolak. Contohnya apa? Allah berfirman, bukan ayat ya. Nahu contohnya kaifa af'alu hadza, kaifa af'alu hadza, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana kamu bisa berbuat ini. Misalkan kita punya seorang guru ingin memarahi muridnya. Ya. Muridnya melakukan pelanggaran. Lalu diinterogasi, ya, kaifa af'alu kadza, bagaimana kamu bisa berbuat ini, padahal saya sudah kasih tahu ini jangan dilakukan, jangan dikerjakan, kamu masih melakukannya. Maka si murid tidak perlu menjawab. Nah, gitu maksudnya. Itu pertanyaan bukan untuk dijawab,
tapi untuk menegaskan kamu itu salah gitu loh. Penegasan bahwasanya si guru menolak, mengingkari perbuatan si murid yang salah. Dan dalam redaksi ayat pun ada. Ya, dalam redaksi ayat pun apa? Ada yang semisal ini. Baik. Kemudian au makna taubih itu makna apa? Taubih, celaan. Makna taubih, ya, kaifa menunjukkan makna taubih itu mencela, ya, celaan. Contohnya kita baca. Contohnya, perhatikan. Mana tadi? Taubih. Ya. Taubih contohnya sebagaimana pada firman Allah Ta'ala Ali Imran ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Ya. Bagaimanakah kamu bisa menjadi kafir? Bagaimana kamu itu bisa jadi, kalian itu bisa jadi orang yang ingkar kepada Allah, padahal ayat-ayat Allah padahal telah didatangkan kepada kalian, telah dibacakan, telah diajarkan kepada kalian ayat-ayat Allah. Gitu maksudnya, ya. Maka di sini mengandung celaan. Kaifa konteksnya mencela kaum tertentu, mencela orang tertentu. Ini orang-orang kafir, ya, yang dicela. Baik. Berarti ini pertanyaan sehingga orang-orang kafir menjawabnya, tidak perlu orang kafir tidak perlu menjawabnya. Ini celaan bagi mereka. Baik. Kemudian kaifa, ya, ismun mabniyun 'alal fathi. Kaifa ini dia kedudukannya dia mabni, ya. Mabni atas fathah, i'rabnya mabniun 'alal fathi wa mahalluhu minal i'rab. Tapi dia punya i'rab, tetap dia punya i'rab, bukan la mahallalaha, tapi dia punya mahal, tetap punya mahal. Nanti berarti i'rabnya mabniun 'alal fathi fi mahalli gitu, ya. Fi mahalli, apakah fi mahalli raf'in ataukah fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Tapi biasanya fi mahalli raf'in, ya. Biasanya istifham itu isim istifham itu biasanya fi mahali raf'in biasanya. Kenapa? Karena untuk bertanya dan biasanya mengawali kalimat itu sebagai khobar, ya. Khobar muqaddam yang dikedepankan. Contohnya kita baca imma khobarun amma ba'dahu, bisa jadi sebagai khobar dari mubtada, dari kata setelahnya, maksudnya dari khobar dari mubtada, in waqa'a qabla ma la yustagna anhu, ya. Kaifa sebagai khobar, ya, sebagai khobar yang terletak sebelum isim yang membutuhkannya, yang jatuh terletak pada kata yang membutuhkannya. Maksudnya terletak sebelum mubtada'nya. Kalau bingung, mudahnya kita umpamakan ini pelajaran grammar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris pun sama, dalam pelajaran structure, ya, atau grammar, kalau kita ingin bertanya, maka kata tanya itu didahulukan. Iya kan? Kata tanya didahulukan. Apa contohnya? Misalkan nanya kabar, ya, misalkan are you sure? Apakah kamu yakin? Are you fine? Apakah kamu baik-baik saja? Ya, are you di situ are dulu, bertanya dulu, ya. Tapi statusnya are ini tetap dia nanti menjadi khobar. Tetap menjadi verb, ya. Tetap menjadi apa? To be. Kalau dalam bahasa Inggris, bukan berarti are ini dikedepankan menjadi subjek, tidak, subjeknya tetap you. Nah, sama dalam bahasa Arab, ketika kita bilang kaifa, apa tadi contohnya? Misalkan tadi kaifa anta, kaif anta, maka kaif itu bukan berarti mubtada, tetap dia khobar, antanya yang mubtada. Tahu dari mana? Tahu dari jawabannya. Iya enggak? Kaif anta jawabannya apa? Ana bi khair, gitu kan?
Kaif anta ya akhi? Ana bi khair. Saya kondisi baik-baik saja. Nah, ketika kita jawab ana bi khair, ana di situ menjawab anta pasangannya. Iya enggak? Ana di situ menjawab pertanyaan anta, kaif anta. Sedangkan kabarnya, kondisinya adalah bi khair. Bi khair itu pasangannya kaif. Sehingga kalau dipasangkan ana di situ jawaban dari anta yang sama-sama mubtada, sedangkan bi khair itu khobar merupakan pasangan dari kaif yang sama-sama menjadi apa? Khobar. Jelas ya? Nanti biar tidak keliru kalau ada pertanyaan, kaif itu i'rabnya apa? Kaif anta. Maka jawabnya khobar, ya. Khobar bukan mubtada. Nah, berikutnya tadi mana? In waqa'a qabla ma la yustagna. Ya, tadi terletak sebelum ma kata yang membutuhkannya. Itu apa? Anta tadi. Contohnya kaifa anta, maka anta ini kata yang membutuhkan kaif karena sedang ditanya, dan kaif ini didahulukan di depan sebagai khobar muqaddam. Wa kaifa kunta, ya kaifa anta, kaifa kunta. Kalau kaifa anta ini kondisi pertama. Perhatikan, kaif anta ini kondisi pertama, kaifnya sebagai khobar. Maka i'rabnya, perhatikan, diperhatikan, i'rabnya apa? Mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabaru anta, gitu ya. Khabaru anta. Sudah? Nah, sekarang kondisi kedua. Kondisi kedua ini pakai kunta. Pakai kunta. Iya enggak? Kunta ya. Kaifa kunta. Kaifa kunta. Bagaimana keadaan kamu? Sebenarnya sama aja terjemahnya, tapi redaksinya berbeda. Kalau ini pakai kana plus anta. Kaifa kunta. Ya, kaifa kunta, maka kunta di situ kita i'rab, berarti kaifnya ya mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin khabaru kana. Mafhum? Kalau kaifa kunta, kaif ini khabar kana yang dikedepankan, dimajukan. Mafhum ya? Ya mafhum enggak? Nah, kenapa? Karena ingat jawabannya. Kalau kita ditanya kaif kunta, jawabannya apa? Kuntu bi khairin. Nah, kuntu bi khairin berarti bi khairin itu khobar dari kana. Sehingga kana kaifa juga sama. Kaifa itu adalah khobar dari kana. Baik, berikutnya yang kunta, paham ya? Kaifa kunta, kaifnya itu fi mahalli nasbin khabaru kana. Ada juga kondisi yang lebih rumit, yaitu ketika menjadi khobar dhanna. Ketika menjadi maf'ul bih kedua sekaligus khobarnya dhanna. Nah, ini ana bacakan dulu. Wa minhu an taqa'a sani maf'ulai dhanna. Ya. Maka di antara bentuk atau keadaan lain dari kaif atau kaifa ini terletak pada maf'ul bih kedua dari dhanna. Dhanna dan saudari-saudarinya, berlaku juga saudari-saudarinya. Li'annahu fil asli khabarun, karena aslinya maf'ul bih dari dhanna itu aslinya apa? Khabarnya. Contohnya kaifa tazunnul amra. Ingat pelajaran dhanna? Dhanna termasuk nawasikh ya, nasikh ya di kitab Jurumiyah ya. Ada kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha, ada zonantu atau zonna. Ingat ya. Dan kenapa disebut nasikh? Ada yang ingat? Kenapa disebut nawasikh atau nasikh? Kenapa enggak bilang amil saja? Amil, awamil gitu. Kenapa enggak bilang amil tapi nasikh? Oh, taib. Ya. Nasikh disebut nasikh atau nawasikh dari kata asalnya nasakh.
Nasakh itu menghapus, ya, menghilangkan atau merubah. Maksudnya merubah apa? Ya, merubah i'rab dari mubtada atau khobar. Jadi kesimpulannya, istilah amil itu lebih umum. Amil atau awamil itu lebih umum. Lebih umum. Amil kan bisa huruf jar, ya, bisa keadaan sebagai fa'il, bisa kedudukan sebagai maf'ul bi, bisa kemasukan lan, lam, dan seterusnya. Itu namanya amil, faktor yang mempengaruhi i'rab. Tapi luas sekali kalau amil. Kalau nawasi itu lebih kerucut, lebih spesifik pada faktor-faktor yang mempengaruhi i'rab yang masuk pada mubtada dan khobar saja. Yang masuk pada susunan mubtada dan khobar saja, yaitu ada 3. Yang pertama kana wa akhwatuha, yang kedua inna wa akhwatuha, yang ketiga dhanna wa akhwatuha. Kenapa disebut nasikh? Karena nasakh menghapus, mengganti, merubah i'rab dari mubtada khobar yang semula marfu menjadi apa? Ya tergantung. Kalau kemasukan kana, mubtadanya menjadi marfu, menjadi isim, ya isim kana, khobarnya menjadi nasab, mansub. Ya, merubah, menasakh, menghilangkan, sehingga kita katakan khobar kana itu sudah dinasakh. Yang semula dia marfu menjadi mansub. Kemudian ketika mubtada khobar kemasukan inna, mana yang dinasakh? Yang dinasakh adalah, ya, mubtada menjadi isim inna, menjadi mansub. Nah, ketika kemasukan dhanna, ini semuanya dinasakh. Mubtadanya dinasakh, khabarnya dinasakh, menjadi semuanya mansub. Dan boleh juga dikatakan sebagai maf'ul bi pertama atau maf'ul bi keduanya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa minhu an taqa'asani maf'sanin, harusnya taqa'asanin maf'ulai atau sani maf'ulai dhanna. Pada dhanna, ya, maf'ul bih kedua dari dhanna. Wa akhwatiha li'annahu fil asli khabarun, yang aslinya merupakan khabarnya. Contohnya kaifa tazunnul amra, perhatikan. Tazunnu ini fi'il dzananya. Al-amra itu maf'ul bi pertama atau isim tazunnu, yang semula adalah mubtada. Mafhum? Nah, mana khabar mana khabar tazunnu atau mana maf'ul bih kedua dari tazunnu? Jawabannya kaifa. Mafhum? Nah, mafhum ya? Insyaallah bisa dipahami. Ini perumpamaannya seperti tadi, seperti kaifa anta, kaifa kunta, ya, sama ya. Kalau kita tanya kaifa kunta, mana khabar kana? Jawabannya kaifa. Mana isim kana? Domir, ya, domir yang takdirnya anta di dalam kunta sudah jadi satu. Paham ya? Maka sama kaifa tazunul amra, mana isim tazunu al-amra. Mana maf'ul bi pertama? Al-amra juga. Mana maf'ul bi kedua? Kaifa. Mana khabar tazunnu? Kaifa juga. Baik. Terjemahnya apa? Kaifa tazunnul amra, terjemahnya adalah bagaimana kamu mengira urusan atau perkara itu. Ya, jawabnya apa? Bisa dicek dengan jawabannya. Aku mengira urusan itu adalah perkara itu, situasi itu baik-baik saja. Maka terjemah baik-baik saja itu sebagai apa? Khabar tazunnu, jawaban dari kaifa, sehingga sepasang. Tadi cari yang sepasang dengan jawabannya. Maka itulah apa? I'rabnya. Baik. Kemudian lanjut. Ya, insyaallah ini jelas. Keadaan yang berikutnya, kaifa bisa sebagai hal. Mana tadi? Kaifa bisa sebagai hal. Ya, lanjutkan ya. Wa imma nasbu 'alal hali mimma ba'dahu. Bisa menjadi hal ya, mansubatul asma. Tapi di sini halnya berarti fi mahalli, bukan hal yang hakiki. Cuma fi mahali saja.
fi mahali hal. Baik ya. Sebagai hal mimma ba'dahu, dari kata setelahnya. Mimma ba'dahu, hal dari kata setelahnya. Kenapa kata setelahnya enggak sebelumnya? Karena ini pertanyaan. Kalau dalam konteks pelajaran hal yang biasa, yang normal, pada pelajaran mansubatul asma, yang namanya hal itu setelahnya, bukan setelahnya, sebelumnya, ya kan? Yang menjadi hal dari kata sebelumnya. Sebelumnya itu sahibul halnya. Tapi dalam konteks pertanyaan, hal itu ya didahulukan, sehingga hal menjadi apa? Hal dari kata setelahnya. Dia menjadi setelahnya dari kata sebelumnya. Itu yang normal. Kalau yang tidak normal, kondisi pertanyaan, hal itu lebih dulu. Kaifa terletak lebih dulu daripada sahibul halnya. Contoh, kita buat contohnya di sini. Contohnya, in waqa'a qabla ma yustaghna anhu, sama terjemahnya. Jika hal itu terletak sebelum kata yang membutuhkannya. Membutuhkannya sebagai hal, berarti kata yang membutuhkannya ini sahibul halnya. Terletak sebelum sahibul halnya. Gitu terjemah bebasnya. Ya, kaifa yang kedudukannya fi mahalli nasbin sebagai hal, terletak sebelum sahibul halnya. Contohnya, kaifa jaa Khalidun. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya Khalid. Ya kan? Mana halnya? Kaifa. Mafhum? Tafsirnya ala ayyi halin jaa. Pada kondisi seperti apa Khalid datang? Pada kondisi seperti apa Khalid itu datang? Jelas ya? Maka halnya mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Saya ulangi, kaifanya mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin halun. Gitu. Faham ya? Baik. Kemudian wa imma nasbu 'alal maf'uliyati al-mutlaqati. Nah, sebagai maf'ul mutlaq. Sekarang dia fi mahalin nasbin, kaifanya fi mahalin nasbin sebagai maf'ul mutlaq. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini ayat yang sudah sering ya kita baca, kita dengarkan, yaitu di kata kaifa di situ. Kaifanya ternyata kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq, tapi fi mahalli ya. Bukan mansub secara hakiki, tapi fi mahalli nasbin saja. Maka kalau kita terjemahkan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap tentara gajah, ashabul fil. Baik, maka di sini ya, fi mahalli nasbin ya mabniun 'ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun mutlaqan. Sebagai maf'ul mutlaq. Kenapa kok maf'ul mutlaq? Karena dianggap apa berarti? Perbuatan ya, bagaimana kamu berbuat terhadap, bagaimana Allah berbuat terhadap pasukan tentara gajah. Baik. Alam tara kaifa fa'ala, berarti teman-teman, kaifa ini seakan-akan ganti dari masdarnya fa'ala gitu kan. Kalau maf'ul mutlaq kan mirip dengan fiilnya. Misalkan darabtu dorban, berarti fa'altu fa'lan gitu kan. Seakan-akan kaifa ini fa'lan. Alam tara fa'lan fa'ala rabbuka, sehingga maf'ul mutlaqnya didahulukan dari fiilnya. Karena kenapa didahulukan? Karena ini pertanyaan. Konteksnya ini istifhamiyah. Mafhum? Ya jelas ya. Maka tafsirnya di sini ayya fi'lin. Nah, benar kan? Ayya fi'lin fa'ala. Nah, berarti benar ya. Ayya fi'lin fa'ala. Perbuatan apa yang Allah lakukan kepada tentara gajah atau pasukan apa? Ashabul fil. Mafhum? Jelas ya?
Ya, yang terakhir di pembahasan kaifa, jika ada waktu cukup kita tambahkan nanti anna ya. Anna kan cuma sedikit itu. Anna kam cuma sedikit. Tapi kita selesaikan dulu yang kaifa. Wa qad tatadammanu kaifa. Ini qad bertemu fil mudhari maka maknanya jarang. Maka terkadang kaifa juga bisa bermakna syarat. Mulhaqqatan dengan catatan harus ditempeli, bukan harus ya. Boleh dengan cara ditempeli ma zaidah untuk taukid, atau nanti tanpa ma zaidah juga bisa memberikan makna syarat. Contohnya yang pakai ma zaidah kaifama, disambung ya. Kaifama takun yakun qorinuka. Maka takun ini jazm dia, kena efek kaifa. Karena syarat, yakun juga kena jazm ya dari efek apa? Kaifa. Terjemahnya apa kira-kira? Bagaimanapun, kalau syarat kan ada pun ya, ada pun atau saja. Bagaimanapun atau bagaimana saja engkau, apa di sini terjemah enaknya? Sebentar. Bagaimanapun engkau berada, ya. Bagaimanapun engkau berada atau berbuat, maka aku akan selalu menemanimu. Maka ya akan ada yang menemanimu. Bagaimanapun engkau berada atau berbuat, maka selalu ada teman, selalu ada kawan untukmu. Gitu ya. Baik. Maka di sini menjazmkan. Kemudian au ghairu mulhaqqatin biha, atau tanpa ma. Contohnya kaifa tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, aku ikut duduk bersamamu. Sama-sama jazm ya, tajlis dengan ajlis. Wa minan nuhati, di antara atau sebagian ahli nahwu, nuhat jamaknya ahli nahwu, min man yajzimu biha, sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa apa? Kaifa itu bisa menjazmkan. Kama ra'aita, sebagaimana yang kamu lihat. Mana? Ya tadi. Apa tadi? Kaifa matakun yakun qorinuka dengan kaifa tajlis ajlis. Itu pendapat pertama menurut wahumul kufiyuna, itu menurut pendapatnya mazhab Kufah. Ingat, dalam ilmu nahwu ada beberapa mazhab, dan yang paling terkenal adalah mazhab Kufah dengan Basrah. Sebenarnya mazhab dalam ilmu nahwu itu banyak. Ada mazhab Mesir, ada mazhab Kufah, Basrah, Irak, mazhab apa lagi? Banyak ya, enggak cuma Kufah sama Basrah. Ada mazhab Mesir juga. Tapi yang paling menonjol itu Basrah dengan Kufah. Ya, menurut mazhab Kufah, kaifa itu bisa menjazmkan ketika kondisi syarat. Tapi menurut mazhab yang lain, kita baca, wa minhum man yaj'aluha syartan ghaira jazimin. Pendapat yang lain di antara ahli nahwu mengatakan, ada ahli nahwu yang menjadikan yaj'aluha, menjadikan kaifa itu syarton, sebagai isim syarat saja, ghaira jazimin, tanpa menjazmkan. Jadi kalau cuma syarat saja, berarti contohnya tadi kaifa matakunu, gitu kan? Kaifa matakunu yakunu qorinuka. Atau kaifa tajlisu ajlisu. Nah, cuma syarat aja, enggak menjazmkan. Paham ya? Sehingga fal fi'lani, kedua fi'ilnya, ba'daha, setelahnya, marfu'ani, tetap marfu. Nah, inilah pendapat wahum al-basriyuna, ya, pendapat mazhab Basrah. Salah mudah ya. Nah, kalau ada khilaf, perbedaan pendapat dalam ilmu nahwu, kaidah yang bagus ya disebutkan dalam Syarah Alfiyah, Syekh Dr. Abdullah bin Al-Fauzan mengatakan, kalau ada dua pendapat dalam ilmu nahwu berbeda, maka cari yang paling mudah saja. Cari yang paling mudah, karena ini tidak bersangkutan dengan hukum. Ya, cari yang paling mudah, apalagi kalau kita ingin mengajarkan kepada santri-santri kita.
Cari yang paling mudah saja, ya. Karena tidak berkaitan dengan hukum, tidak ini nanti menjadi halal atau haram, gak masalah. Jadi apa? Bebas, pilih yang paling mudah. Kalau menurut kita paling mudah adalah dimarfukan saja, ya sudah, berarti kaifa tajlisu ajlisu. Kaifa ma takunu yakunu qarinuka. Kalau mau dibiarkan saja. Kalau mau dijazm juga sebenarnya tidak berat, ya, sama saja mudah. Tergantung apa? Tergantung kitanya mau pilih yang mana. Baik. Masih ada waktu? Nah, masih ada waktu, ya. Kita baca yang anna istifhamiyah. Anna bacakan dulu. Berikutnya isim istifhamiyah yang berikutnya adalah anna. Anna, ya, anna di sini, ya. Maknanya seperti kaifa. Kalau tadi ayyana itu seperti apa? Mata. Ayyana pasangannya itu mirip dengan mata. Kalau anna pasangannya mirip dengan kaifa. Kaifa. Ya, diingat, ya, kaifa. Apa dalilnya? Kita lihat baca. Anna takunu lil istifhami bimakna kaifa. Nah, dia sebagai isim istifham maknanya seperti kaifa. Contohnya anna taf'alu hadza wa qad nuhita anhu. Anna, ya, bagaimana, ya, taf'alu hadza. Bagaimana atau mengapa, sebentar. Bagaimana, ya? Bagaimana engkau melakukan hal ini? Wa qad nuhitu atau nuhita anhu, padahal engkau telah dilarang untuk melakukannya. Pas, ya, itu, ya. Anna taf'alu hadza wa qad nuhita anhu. Bagaimana engkau melakukan ini padahal engkau telah dilarang untuk melakukannya. Baik. Jelas, ya. Kemudian tafsirnya adalah kaifa taf'aluhu, seolah-olah seperti kaifa. Ya. Wa bi makna min aina. Juga teman-teman bisa juga uniknya anna ini dibandingkan kaifa. Kalau anna bisa bermakna min aina. Bisa bermakna dari mana kamu atau di mana, gitu. Maknanya seperti aina, bisa juga. Wa bi makna min aina ka qaulihi ta'ala ya Maryamu anna laki hadza. Surat apa ini? Ali Imran, ya. 37. Apa tadi ayatnya? Allah berfirman, mana? Ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh ini? Maksudnya memperoleh makanan ini di dalam mihrabnya, di dalam tempat ibadahnya si Maryam. Ya, yang ini menjadi menjadi dorongan dan menyadarkan pamannya. Siapa pamannya Maryam? Yang juga nabi. Ada yang ingat biografinya? Siapa pamannya Maryam dalam ayat ini disebutkan di sini? Ini kan yang bertanya ini pamannya. Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan makanan ini padahal kamu enggak pernah keluar rumah? Padahal kamu ibadah terus di dalam mihrabmu. Kok kamu bisa dapatkan makanan ini enak-enak? Kata pamannya. Siapa pamannya di sini? Ayo, ini sekilas saja untuk memahamkan teks ayatnya. Siapa pamannya Maryam? Yahya. Yang lain? Zakaria. Zakaria itu pamannya Maryam. Ya kan? Omnya. Berarti Zakaria kemudian Yahya nanti setelah punya anak baru anaknya Yahya. Berarti Yahya itu sepupu dari Maryam. Gitu kan? Baik. Berarti ada hubungan nanti dengan Isa, Nabi Isa bin Maryam. Maryam itu keponakannya Zakaria. Nah, Zakaria ketika itu belum punya anak, melihat Maryam sebegitu imannya kuat kepada Allah, ya, dia sangat kuat imannya, dia fokus ibadah, tiba-tiba makanan datang sendiri. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Lalu Zakaria pun terenyuh. Sehingga dia akhirnya
terus berdoa, bertawakal kepada Allah sehingga akhirnya punya anak. Nah, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan tadi sampai ayat. Maka tafsirnya apa tafsirnya? Kalau ditafsirkan ayat tadi menjadi mana tadi? Min aina laki hadza. Ada terjemahan min aina di situ. Annanya diganti min aina. Dari mana kamu dapatkan makanan ini wahai Maryam? Gitu ya. Baik, berarti Syekh Mustafa ini ya, Masya Allah langsung mengarahkan kita untuk mempraktekkan dalam ya dalil untuk membantu kita memahami apa teks-teks Al-Qur'an. Ini terpakai ya. Lanjut, wa idza tadammanat ma'na syarti jazamta al-fi'lain atau jazimat al-fi'laini. Jika anna ini mengandung makna syarat, maka anna bisa menjazmkan dua fi'il mudhari. Contohnya anna tajlis ajlis, enggak perlu pakai tambahan ma, langsung saja anna tajlis ajlis. Wa hiya dzarfun lil makani, dia dzaraf untuk keterangan tempat. Mudah ya? Masih ada waktu? Satu lagi. Kam. Kam ini ringkas sekali. Baik, sekarang kam. Ya, ini ringkas sekali karena insyaallah mudah ya. Kam ya, kam. Berapakah atau berapa? Kam al-istifhamiyatu kam yustafhamu biha an adadin yuradu ta'inuhu. Kam itu kata tanya yang ditujukan mencari pemahaman, penjelasan tentang bilangan ya. Tentang bilangan atau jumlah yang diinginkan. Dari siapa? Dari si penanya. Contohnya kam masyru'an khairiyan a'ana yu'inu ya. Af'ala yuf'ilu a'ana yu'inu, artinya menolong, membantu. A'ana yu'inu ya. A'ana yu'inu. A'anta terjemahnya, berapakah amal kebaikan ya yang disyariatkan yang telah kamu bantu. Saya ulangi ya, lebih kurang terjemahnya lebih pas. Berapakah jumlah proyek ya, proyek gitu ya. Berapakah jumlah proyek kebaikan yang telah kamu bantu? Kurang enak ya. Apa kira-kira? Berapakah jumlah kalau di Indonesia apa istilahnya? Program apa? Berapakah jumlah program ya? Program amal kebaikan yang telah kamu sumbang gitu mungkin maksudnya telah kamu bantu ya. Maka di sini kam ya, kamnya contoh kam yang sebagai apa? Kata tanya yang normal, yang biasa, menanyakan jumlah atau bilangan yang diinginkan atau yang ditanyakan. Sama juga dengan pertanyaan berikutnya, kam adadul masyru'atil khairiyyati allati anta. Berapakah jumlah program atau proyek amal kebaikan yang telah kamu bantu? Jelas? Insyaallah nanti mungkin lebih enaknya ditambahkan ini ya, nanti ya i'rab ya, dicatat dulu. Soalnya nanti kita tambahkan i'rab dan contoh-contoh lainnya untuk kam. Kam ini di i'rabnya apa gitu kan? Kita ini belum dibahas di sini. I'rab dari kam di beberapa kasus nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena Syekh Mustafa tidak selalu menyertakan i'rab. Tadi yang cuma di i'rab apa? Yang tadi di i'rab ya kaifa tadi ya, cuma kaifa kan? Yang di i'rab ada i'rabnya tadi. Sisanya enggak pakai i'rab. Maka nanti kita perlu tambahkan kam ini i'rabnya apa di kalimat. Misalkan tadi kam adadul masyru'atil khairiyyati allati antaha, kamnya sebagai apa i'rabnya?
Kalau fi mahali mabniun pasti mabniun ala sukuni kan. Tapi fi mahalinya apa? Nah, nanti kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya, apakah sebagai tamyiz karena berkaitan dengan bilangan, ya kan? Ataukah sebagai khabar muqaddam sebagaimana kaifa? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Begitu, ada pertanyaan dulu, dicatat ini batasnya sampai kam. Baik, begitu saja, demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.